Saudi dan ekspatriat, artinya orang-orang asing yang sudah berdomisili di Arab Saudi atau istilah yang keren adalah mukimin. Ini pada tanggal 4 Oktober, tetapi kuotanya hanya 30% dari kapasitas Masjidil Haram dan juga umrah. Jadi artinya hanya 6.000 jamaah haji umrah per hari dan untuk Masjidil Haram ya hanya sekitar sekitar 15 ribuan dalam konteks ini yang berjamaah di situ. Yang kedua, pada tanggal 18 Oktober yang akan datang itu sudah mulai memperbanyak kuota sebanyak 75%. Tetapi hanya diperuntukkan bagi orang-orang Arab dan orang-orang asing yang berdomisili di Arab Saudi. Ini 75%, artinya jamaah umrah per hari itu 15.000 orang, dan yang bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram itu sejumlah 40.000 orang. Ini di tahap kedua. Lalu yang ketiga baru kemudian mengekspan ke negara lain. Umat Islam yang berada di seluruh dunia yang ingin melaksanakan ibadah umroh diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 1 November 2020, tetapi catatannya menunggu hasil rilis Kementerian Kesehatan Arab Saudi terkait negara mana yang boleh masuk ke Arab Saudi dan negara mana yang tidak boleh ke Arab Saudi. Mudah-mudahan Indonesia masuk dalam negara yang diperbolehkan untuk exit permit landing di Arab Saudi. Itu catatan. Yang berikutnya adalah ada batasan usia 18 sampai 65 tahun dalam konteks ini. Jadi itu terkait penjelasan pendidikan umroh, dan harus semuanya basisnya adalah IT. Jadi untuk umroh itu pakai programnya, aplikasinya namanya Atamarna. Jamaah umroh bisa upload, tapi sebelum itu harus ada satu syarat, namanya harus masuk di program Tawakalna untuk mendeteksi, mentracer apakah dia terpapar COVID apa tidak dalam konteks perkembangan kesehatan terakhir lah, kira-kira begitu. Berdasarkan analisis yang dilakukan Kementerian Agama, Pak, kita memang optimis ya, Pak ya? Ya optimis. Optimis karena apa? Karena saat ini hanya 3 negara yang tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi: India, Brasil, dan Argentina. Kenapa demikian? Karena penanganan COVID dipandang tidak komprehensif, sehingga itu dilarang, membahayakan jamaah umroh dalam konteks ini. Maka itu tidak diperbolehkan masuk. Indonesia termasuk sampai saat ini masih diperbolehkan masuk, meskipun tidak untuk umroh tapi untuk kepentingan di luar umroh dan ziarah. Jadi Saudi Arabia Airlines sudah membuka penerbangan sejak 15 September kemarin itu 3 kali dalam seminggu. Jeddah Jakarta, Jakarta Jeddah. Jadi Jakarta Jeddah itu 3 kali, Jeddah Jakarta 3 kali, seminggu 3 kali. Artinya 2 hari sekali ya. Saya ini bisa optimis lah dalam konteks. Baik, kepastiannya kira-kira kemana tuh? Kepastian umroh itu ya? Umroh tetap tanggal 1. Enggak, untuk Indonesia dibuka. Cuma Indonesia bisa. Itu kita menunggu rilis. Kemungkinan ya menjelang 10 hari atau tanggal 20-an Oktober mungkin rilis itu sudah bisa dilakukan dalam konteks. Pak, sejauh ini proses pendekatan dengan pemerintah Saudi gimana Pak? Kalau Indonesia secara khusus justru punya hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Arab Saudi. Indikasinya apa? Indikasinya pertama kita mendapat prioritas tambahan kuota haji. Yang kedua fast track. Yang terakhir adalah program namanya IAP, itu hanya Indonesia dan Malaysia kemarin. Lainnya belum. Ini kan menunjukkan hubungan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi baiklah, cukup erat dalam konteks ini. Oke. Di masa pandemi Pak, ini ada kuota mungkin yang mungkin bisa diperjuangkan untuk Indonesia Pak? Kalau pandemi COVID kita tidak bisa memaksakan, harus sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Jadi semuanya di situ. Jadi kalau nanti 15.000 di berdua ya 15.000, kita 20.000 per hari ya 20.000. Karena ini betul-betul ketat luar biasa dan hanya dilakukan hanya sekali saja umrohnya. 3 jam aja, masuk Masjidil Haram 3 jam untuk umrah, habis itu nggak punya peluang lagi untuk itu. Kalau mau lagi ya tunggu 14 hari lagi.
melalui aplikasi Tamarna tadi. Jadi semuanya by system semuanya. Ini yang kita apresiasi karena apa? Arab Saudi betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dan sangat ketat. Ya, dalam hal ini. Pak, terakhir Pak, mungkin yang disiapkan untuk biro ini Pak yang mungkin akan bukan haji apa Pak wajib yang Ya, yang pertama terus komunikasi kan kita punya jamaah yang tertunda akibat moratorium atau close umrah itu kan di tanggal sejak 2017 dari sekitar 36.014 atau berapa. Sehingga ini saya rasa ini perlu dikomunikasi karena apa? Mereka sudah terschedule. Tinggal ini reschedule lagi. Nah, reschedule lagi harus diberi pencerahan. Ini pertama dari sisi mekanisme beda. Yang kedua tentu biayanya juga beda dalam konteks ini. Jadi itu harus disosialisasikan pada jamaah dalam konteks untuk rescheduling itu. Ya. Jamaah yang bisa datang di November nanti berarti itu harus mendaftar lewat aplikasi. Tamarna. Ya, semua pakai aplikasi. Kalau tidak akan bisa. Jadi masuk masjid itu pakai barcode, pakai scan ini. Kalau enggak ya udah bisa masuk. Jadi sangat ketat dalam. Yang daftarkan bironya atau berarti? Kalau dari Indonesia yang daftarnya kan nanti pihak biro yang memberangkatkan. Biro. Perorangan sebenarnya bisa, tetapi agak susah. Nah, karena nanti ada terkait dengan, tidak bareng. Iya, jadi tidak bareng nanti. Ya, oke. Pecah. Oke, cukup. Ya, Ya, terima kasih.